Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi 'inda Allahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Ati uto ato sira kabeh, to nuruta sira kabeh Allah ing Allah. Kowe taat Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah. Wala tawallau anhu. Wala tawallau lan aja mengo sira, aestu ridu tegese aja mengo sira anhu saking ikilah Allah. Oleh mengo oleh menentang dimukhalafati amrihi kelawan tentang perintah Allah. Wa antum halati sira kabeh tasma'una iku krungu sira kabeh, kowe krungu Al-Qur'an ing Qur'an wal mawa'idh lan pira-pira nasihat. Wala takunu lan aja ana sira kabeh kaya ana kaladzina kaya dene wong akeh kalu kang padha ngucap sapa alladzina samina en kata samina krungu sapa kita warung kale wong akeh hakikate wong akeh la ismauna ora krungu sapa wong akeh ora krungu sima atateburin to sama atateburin sami kelawan krungu sing angen-angen wekti ajen lan nampa nasihat. Wa hum ta alladzina yu'al munafiquna kira-kira munafik awil musyrikuna kira-kira musyrik. Inna syarrad dawabi sak temene ele-eleke barang sing gremet ning bumi. Sak ele-eleke makhluk sing gremet ning bumi. Inda wa mungguwe Allah. Iku asummu, iku napa kebudekan utawa ketulinan, Tuli atau budek an sama ilhaqi saking ngrungu kebenaran atau ngrungu kenyataan. Albuk motor napa jenenge kopok atau gagu utawi napa pelo anu itu saking ngomong bihi klasak. Bisane ngomong ra bener terus. Alladzina rupane wong akeh layak diluna kang ora duwe akal sapa alladzina. Walau alima umpama pirsa sapa Allah fi ing dalem wong munafik utawa fi ing dalem musyrikin. Khairan ing kaapian. Solahan tegese kaapian disama al-haqi kelawan gelem ngrungu barang sing khas. La asma'u diktine paring ngrungu sapa Allah min munafikin sama atafarum min kelawan ngrungu sing iso paham. Walau asma'u umpama lamun ngekeki pengrungu sapa Allah min munafikin fardhon ing dalem paringane. Namun salah maknanya, fardon ing dalam pengajiannya. Andaikan mereka diberi pendengaran. Bahwa alimah oleh teman-teman bersosok Allah. Allah khairofihin. Ini yang orang kafian kemujud fihin ing dalam munafikin. La tawallau yakini podo. Mengul soko munafikin aku sanging hak. Wahum halite munafikin muriduna jumengul kabeh angkobuli sangking nombok hak. Inat dan krono ingkar. Ina dan krono ingkar wajuhud dan lan krono angat krono menentang juhud. Ya waladina amanu eling-eling wong si iman istajibu nyembadhan yo sira kabeh utawi nuruta sira kabeh lillahi maring Allah wa rasul lan maring rasul. Walillahi maring Allah wa rasul lan rasul. Oleh nyembadani kita ati kelawan doa. Ida da'akum nalikane nuntut utawa ngajak sapa Allah lan Rasul kum ing sira kabeh. Oleh ngajak lima maring perkara iki kum kang iso maslahati apa makum ing sira kabeh. Maksude nguripno maslahati min amri dini saking urusan agama. Li anahu kron sak temne dini sababul hayati iku dadi sebab kehidupan ala abadiyati kang abadi kang langgeng. Wa alamunan ngerti sira kabeh ana pokoke ing sak temne Allah yaqulu iku napa jenenge menengahi jadi antara orang dan hatinya. Ya kulo menengahi sapa Allah. Mas menengahi ini sangat parah. Benal mar'i antarane awa-awaan wa qalbi hilang atine mar'i. Fala estati mongko ora kuwasa apa ayu mina ento iman sapa wong ayak pura ta dadi kafir sapa wong. Illa bi iradatihi kecuali kelawan kersane Allah.
Wa ana bulan sak temne kelakuan ilahi maring Allah tusaruna den kiring sira kabeh. Upaya jadi mongko mal sapa Allah kumeng sira kabeh di amalikum lan ngamal-ngamal sira kabeh. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedi sira kabeh to menghindari sira kabeh fitnatan ing siji tragedi napa tragedi mboten fitnah. Manut Jawa napa gosip niku boten fitnatan ing siji tragedi siji masalah. Inato batum namun mengenane apa fitnah kumung sira kabeh. Fitnah itu nek mengenani la usiban ora bakal mengenane apa fitnah alladzina zalamu ing ngomong sing zalim mingkum sing sira kabeh khosotan hale tertentu. Bal ta'umuhum balik nyumambai apa fitnah hum ing zalimin wa ghairahum lan yani zalimin. Lawat tikau utawi wedi ning fitnah. Iku carane diingkari mujibiha kelawan menjauhi utawa ngingkari barang sing mari anane fitnah. Minal mungkari bale sanging barang mungkar. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana wuha ing sak temne Allah bisa iku banget nyiksane. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana wuha ing sak temne Allah bisa iku banget nyiksane. Liman kedhe wong kala baru kang nentang sapa man buke apa. Waskuru lan ilinga sira kabeh antum nalikane te sira kabeh qalilun iku kelompok sing cilik. Mustadafuna terlemah kabeh fil ardi ing dalem bumi. Ardi Makkah tegese kowe iku lemah zaman ning bumi Mekah. Takopun aku akhir sira kabeh ayata khotofakumun nas ing yen to nyrobot utawa yen to mbajak napa neror utawi napa nyabutake kum sira kabeh. Nyabutake cara bahasa sani. Sapa anak manusa. Ya aku dak mung tegese ngalap mung sira kabeh sapa al-kufar wong kafir disiraten kelawan cepet. Fa'awakum mongko ngisakno sapa wa mung sira kabeh ilal Madinah di maring Madinah. Wa ayyadakum lan watno sapa wa mung sira kabeh. Qawakum tegese watno sapa wa mung sira kabeh. Dinasrihi kelawan pertolongane Allah. Yauma badrin ing dalem dina Badar. Bil malaikati lan malaikat. Warazaqakum lan rezekani sapa wa kumeng sira kabeh nato ibadi sang pira-pira barang sing apik. Iki ditafsiri ayyuna ini dikese pira-pira rampasan perang. La alakum namana sira kabeh utasuruna iku nyukuri sira kabeh ni amalu ing pira-pira nikmate Allah, ni amalu ing pira-pira nikmate Allah. Ini kalau terangkan ini masih tentang perang Badar. Jadi ini kalau terangkan bahwa perang Badar itu satu perang yang tidak direncanakan, yang tidak direncanakan. Dari awal itu sahabat itu keluar itu untuk menghadang ya, atau berhadapan dengan kafilah dagang. Ya. Kemudian kafilah dagang ini ternyata dilindungi oleh pasukan militer yang dipimpin Abu Sufyan. Jadi dikenal kalian An-Nafis. Karena Allah ingin menunjukkan ayat-ayat kebesarannya, wong Islam kan melawan pasukan sing jauh lebih kuat, lebih besar, lebih kuat. Biar kalau umat Islam menang itu menunjukkan ada campur tangan Tuhan atau campur tangan malaikat. Sebab niku perang Badar digawe tonggak dalam kemajuan Islam. Kalau niku satu-satunya perang sing gandekno tokoh kafir sentral rupanya Abu Jahal nama mati tersebut. Mohon itu dari tonggak sejarah. Tapi apapun masalah-masalah yang jadi mukjizat, jadi ayat, itu tidak ada artinya sama sekali di depan mereka yang asumul bumi. Dari awal nggak mau mendengarkan kebenaran. Dari awal juga nggak mau ngomong tentang apa? Kebenaran. Nah orang-orang yang tipikal demikian ketika Allah Ta'ala itu jenis alladzina la ya'qilun. Itu dianggap wong sing ra dina apa? Kalau tak cerita sedikit, kenapa banyak fakta-fakta kemudian tetap diingkari? Bagi mereka yang nggak mau mendengar kebenaran atau nggak mau ngomong tentang kebenaran. Karena dalam teori, ya, teori Quran maupun teori ilmu psikologi, teori apa saja itu sama. Karena ketika manusia punya nafsu, itu mesti punya pola. Nah, pola yang dibentuk manusia ini kemudian menjelma jadi pola yang pakem. Ini rumah pola yang nampak pakem standar. Nah, pola yang dibentuk nafsu dianggap pakem ini kemudian menjelma jadi hijab dari aturan main yang mestinya hak prerogatif Tuhan. Misalnya yang tadi,
Teori ini Abi Sufyan, karena dia seorang presiden Mekah. Dan dia satu dinasti Quraisy dengan Muhammad. Ini kalau menjangkar terus sesuai alur sejarah. Abi Sufyan, Abi Jahal, Abi Lahab itu satu dinasti Quraisy. Termasuk anak turunnya Ibnu Du'ayyin. Sama dengan nasabnya Rasulullah. Lati Muhammad ini satu dinasti Quraisy yang kebetulan bapaknya orang biasa. Sayyid Abdullah itu orang biasa. Abdul Muthalib juga tidak jabat. Sekedar penjaga Ka'bah, tukang sapu, tukang gitu. Nah, satu dinasti itu kalau membaca satu geliat, dikasih presiden, nah sampai yang rakyat, revolusi atau demonstrasi sehingga menuntut keadilan. Tapi cara presiden sebenarnya mengganggu sekali. Mana ada Pak SBY, GPG, dari presiden, di bangsa Saudi jadi apa? Presiden. Keuang nak orang jadi presiden itu semangat, tapi nak jadi itu lebih grogi. Itu mensunatuh, sunat. Kau nak orang jadi kiai semangat jadi kiai, tapi nak jadi kiai itu nggak jadi kiainya lebih grogi. Nak bodoh kiai ini malah ada kepentingan apa? Jadi kita nanti cerita sejarah yang faktual. Sehingga ketika seorang Muhammad bikin gerakan. Ini ketika beliau umur 40 bikin gerakan dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Itu oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dipandang sebagai mencari pengaruh. Karena logika Abu Sufyan, Abu Jahal, untuk kemapanan hidup mereka harus jabat. Untuk jabat, mereka harus tidak punya rivalitas, nggak punya pesan. Sehingga ketika Muhammad dakwah, itu dianggap wah Muhammad itu gak ada ajaran anyar. Apa meneh narani ate golek pengaruh. Sebetulnya seorang Muhammad mau dibunuh sama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah, Saibah, yang tokoh-tokoh kafir. Cuma segan secara tradisi dinasti, segan kalian Abi Thalib, ngoten teng lain. Karena cara pandang mereka begitu, maka nekani Abi Thalib, jek les Abi Thalib, ponakan kandhani. Ojo men gawe gerakan. Aku ratungan kue lu tak pateni, tak ban. Jadi Thalib, dia tak kandani. Walhasil pada tenggat waktu yang dikandani, Muhammad gak ngandel. Suwe-suwe, Abi Sufyan, Abu Lahab do metu. Gak ngono man. Kue gawe gerakan aneh-aneh kemungkinannya telu. Terus ngomong aja, kue rasa repot-repot dadak miso ibu balas tak usah. Terus ngomong aja. Nah, kue gawe aneh-aneh gerakan kepengen untuk bojo, tak boleh no, itu apa yang seneng tak rapi no. Nak kepengen duit tak kayak itu. So nak kepengen jadi pemimpin tak angkat jadi apa? Ini rumah. Dengan pola logika Abi Sufyan yang demikian, Abi Jahal yang demikian, dia tidak mungkin menangkap kebenaran pentingnya orang menuju Tuhan, pentingnya orang iman sama Allah, karena dari awal ini dianggap satu gerakan politik. Nah, ini tak tersebut. Manusia itu mesti punya pakem. Nah, pakem ini diciptakan oleh pola pikirannya sendiri atau pola nafsunya. Sehingga dia tidak bisa membaca kalau gerakannya seorang Muhammad itu dakwah ilallah atau dakwah ilallah. Dia cara baca itu namanya peronrongan, itu namanya pengganggu stabilitas. Jika cara pandang mereka mat, nak kowe kepengen aneh-aneh, kepengen wedoan, tak boleh wedoan kok kowe tak raben. Nah, kepengen duit tak kei. Nah, ini namanya satu kebenaran yang tidak pernah dibicarakan. Mereka punya pola-pola pikir yang cara menangkap kebenaran sama sekali tidak sambung. Itu jenis asumul bukmul ladina apa? Lain. Memang sudah tidak sambung sama sekali. Itu waktu balik nyata. Ini cerita nyata dalam logika. Zaman Heraklius. Ini sing fakta sejarah. Ini tentang hadis-hadis sahih. Sebelum Abi Sufyan masuk Islam, niku Riyen sempat ketemu Heraklius, bahasa pondok dari nama Heraklius. Heraklius itu seorang penguasa di daerah Sam. Dulu Palestina, Syria, termasuk wilayah Roma. Ketika dia dengar bahwa ada seorang lelaki yas'umu annahu nabiyyun, seorang lelaki yang mengklaim dirinya seorang nabi. Niku Heraklius tanglet tengah Abi Sufyan ngeten. Saya aku takut Abi Sufyan. Oh no pancen tanggam sing aku nabi, iya aku malah cek keluarga aku.
Terus wonge di nasab ora, iya ini termasuk keluarga kuda di nasab. Bapak-bapaknya rojo orang, termasuk yang ditanyakan bapak-bapaknya rojo kan? Gak rojo, anak yang biasa. Jadi anak yang wong soleh dan wong nopo. Ternyata dari pertanyaan itu menjadikan Heraklius berkesimpulan bahwa Muhammad itu nabi betul. Makanya di antara kesimpulan Heraklius, andai kan Muhammad itu anaknya raja, tentu gerakannya dia tak anggap yaitu dumulkan Allah. Satu gerakan yang nuntut dikembalikannya kerajaan bapak. Ini bersambahan dari santri, dari wong ngaji kuliner nasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran, hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata, min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Malah niki mumpung ngaji, jenengan mumpung ngaji yang sing ngertos sejarah. Kula niku nganti sakniki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Kalau nanti musyawarah ke kiai menyangkut kebenaran. Misalnya kudeta terhadap negara sah itu dalam fikih itu dikatakan buhut, dikatakan menentang pemerintahan Allah yang sah. Sebab itu dulu ketika ada LDITI dipimpin Kartosuwiryo, DITI ini Darul Islam. Itu oleh negara ditumpas karena dianggap subversif. Oleh Kiai NU ya dianggap buhut. Kalau dalam terminologi fikih disebut apa? Buhut. Itu boleh diperangi karena menentang pemerintahan apa? Sehingga dulu sayap dari NU yaitu bernama Hizbullah termasuk orang yang ikut dihadap-hadapkan sama DITI. Kulo nanti diceritani pernah mbak kulo. Aku itu tahu kan ditugasno nembak ITI ning alas. Lha iku pas maca Yasin. Aku santri kon nembaki wong sing lagi maca. Iku mirip tentara Indonesia Islam kon nembak igam sing lagi salat. Dalam terminologi negara, GAM itu napa? Gerakan kriminal utawa separah. Tapi perasaane wong GAM sing lugu-lugu kepengin dia negara napa? Senunggu lho, nah, sing ketua-ketua ini perhitungannya mun bisnis, balik, sing ketua perhitungannya membeli masjid, balik kue pantai, nak wong lugune muni ahli sunnah wal, nak ketuanya dihitung-hitungan deh, balik kue sunnah itu ngono wis kuno, urusan partai, urusan ormas. Akhirnya apa? Jadi kalau cerita, betapa sulitnya mencari kebenaran. Umpama kuwe dadi pangeran, mulane kira ngrasa dadi pangeran. Umpama kowe dadi pangeran, sitok niate gawe negara Islam, rupa-rupane GAM, piye wae wong sing lugu pikirane gawe negara napa? Islam. Sitok tentara atas nama tugas negara, di mana menurut hukum negara itu dianggap separatis, yang harus ditunggu. Kowe mau militer, kena sumpah sabta marga kudu anut intro. Lalu dijawab secara fikih, hukumnya gimana? Rata-rata di Indonesia dulu menjawab, kayak di ITI termasuk buka, negara boleh merangi. Kalau hasil akhirnya diperangi. Tapi sekarang kalau dibalik, kalau sering musyawarah tentang DIY, sekarang kalau dibalik, misalnya tentang dibalik, wah, nak tepaan musuhnya ya kue rasa cocok, nak musuhnya kita cocok. Misalnya tentang, Pulau Rukin musuh favorit tentang Iran. Karena kita Sunni, nganggep paham Syiah itu sesat. Kita ini punya pengaruh misalnya 2.000 orang revolusi dan Iran. Ini bukan tahu kan? Jadi kelompok Sunni revolusi pemerintahan sahih, ya, itu bukan. Makanya tarif bukan dulu itu kan satu gerakan menentang pemerintahan sah. Lah saya ini DITI tentang Indonesia jaga bukan. Saya ini diwalik misalnya ada kelompok Sunni tentang Iran. Tentang pemerintahan sah, apa? Iya, itu bukan. Itu sama dulu yang dialami para leluhur kita zaman angkatan Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Muhaimin, Mbak Wahab tentang Pangeran Syarif, zaman Pangeran Syarif bela Wahabi. Sementara kiai Indonesia bela apa Sunni. Jadi orang NU Nahdlatul Ulama dulu karena menentang gerakan apa Wahab.
Itu kan kebenaran. Kebenaran itu pasti begitu. Kebenaran itu mesti tertutupi oleh satu istilah. Istilah negara yang kayak itu separatis. Istilah yang mencita-citakan kemerdekaan atau negara Islam itu namanya berjuang. Mulane terus langit ke bumi, sitok darani pahlawan, juga dianggap mati syahid. Sitok darani teroris. Sitok mati syahid, sitok darani apa? Teroris. Langit agak bumi, sitok syahid, sitok darani apa? Ini waktu nggak wong rata, wong rata dunia ini cara wong sing seneng dari wong juga, dari wong rasa seneng wong ramutu. Wong napa? Tunggal wong kusuk dari sing seneng wong anteng, dari serang seneng wong hak-hak, wong kusuk apa sih hak-hak. Ya terus kok wong bingsul barang ini, dari sing seneng wong cawe itu wae bingsul itu manis. Ora, lah dari ini rasa seneng wong turah roto seneng. Kok bingsul itu sama utuh gak? Ora. Mulane ngendikane pangeran, kebenaran itu hanya mudah sekali. Kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong, cara mengistilahkan. Ini hadis tenang. Kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi napa? Biasa. Bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan. Napa biasa? Kowe nak ndelok matine artis utawa matine presiden, kemudian pelayatnya pirang-pirang. Iku nak wong sing seneng, iku keramat tenang, sing layak jutaan Nah, kowe ra seneng kapan? Mati udah ditonton, jadi mati tidak delok. Gampang. Paham? Karek oleh istilah. Iku jenis apa? Kaya wong katut wedoan, ajare sing seneng. Wah wong pinter tenan poligami untuk wong ae. Nah, jare kira seneng, jare media, jare dokter, sebelum cuma katut nopo. Itu, kawane salah. Jare sing seneng kok, aku pria berselera tenan. Orang apa dene bojo sing sono belum bertam. Lah kebenaran agama itu dipolakan kayak itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat gerakan seorang Muhammad dianggap satu rivalitas, di mana gerakan ini menjadi rivalitas kepemimpinan sinten Nabi. Padahal di benak Rasulullah tidak ada sama sekali mental rivalitas atau ingin gulingkan pemerintahan sambut. Presiden tetap Abu Sufyan tidak apa-apa, asal sekarang dia bertauhid. Ya, menteri tetap Abu Jahal tidak apa-apa, asal dia apa? Mulanya cara kulo itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam ini bukan itu. Karena dulu nabi-nabi dulu itu penting orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andai kan kamu Islam pun kamu tetap yang raja. Paham ya? Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang raja. Itu karena jangan sampai logika agama kemudian menjadi logika kekuasaan. Bukan sampai ngerti. Nah, kalau orang sudah tidak bisa baca kebenaran kayak ini, itu sudah ngalami inna syarrad dawati inda Allahi sumul bukmul ladzina kafaru. Itu dia sudah tidak bisa melogikakan kebenaran, sudah tidak bisa. Karena semua kebenaran dipandang sebagai ketidakbenaran. Itu tadi Nabi dakwah ila tauhid dipandang ngono itu jenenge apa? Rivalitas. Satu penggerogotan kekuasaan. Lah itu pulau bayang ya. Ulama sinten mawon itu sampai mati, sampai kabundut itu ra iso jawab misteri. Terutama teng era samangke. Ketika sebuah partai besar itu mesti sudah tidak memperdulikan etika-etika kabundut. Tapi partai kecil mesti lagi komunikasi. Kowe melok partai gede gak di kiri Islami. Melok partai cilik hasil kronomu. Lalu itu kebenaran, akan begitu terus. Sampai kiamat akan begitu. Paham ya? Terus ini menjadi pelajaran bagi jenengan. Nah sekarang kalau pertanyaannya seperti tadi. Andai kan sekarang sampai di Mekah. Paham sampean Sunni tentang Wahabi itu bukan. Paham sampean Sunni hidup di Iran tentang pemerintahan Syiah itu bukan. Tak tidak buat berarti gerakan Sunni
nggak bisa hidup sama sekali dia. Nah, gua arani orang kok toh gerakan ganggu setelah kayak kasus Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, ya Kurdistan tengguli Irak, kasus teng Sudan, Khartoum, itu semua perang saudara karena satu gerakan. Di mana gerakan ini menurut terminologi negara dianggap separat. Oleh yang gerakan dianggap berjuang demi kebenaran. Kayak perasaannya RPN di Irian Jaya, perasaannya orang Timur dulu zaman ingin memisahkan diri, ya ingin memperjuangkan kebenaran. Tapi bagi negara itu dianggap nomor sepakat. Wah, ada nanti sampai kiamat. Nah, itu rawan, kita ini rawan. Itu yang dimaksud Tuhan. Dengan ayat, Kalla balrona ala kulubihim makanu yak. Kebenaran itu akan terhijabi oleh tradisi-tradisi yang kita lakukan. Kalla balrona ala kulubihim makanu nabo. Kalla innahum arrobbihim yawma idil lama. Akibat dari cara baca kebenaran yang salah, nanti dia akan mengalami hijab. Innahum arrobbihim yawma idil lama. Pasti mengalami hijab. Ini sampai benar. Kemudian sejarah kebenaran itu berakhir saat Kanjeng Nabi itu wafat. Ini zaman roh sejarah. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Ini versi kulonnya. Kanjeng Nabi kapundhut hanya sebagai nabi. Memang banyak sekuler, banyak paham-paham sekuler yang mengatakan bahwa nabi itu selain nabi dianggap seorang presiden. Apalagi Islam versi Islam politik. Jadi nabi itu sempat presiden, sempat bikin sebuah negara yang bernama Masih. Ini rumah nonton zaman ini kan banyak partai dan zaman di atuan agama. Ketika Nabi wafat, itu nak coro pulau itu hanya wafat sebagai seorang nabi. Tapi kan banyak sejarawan, terutama tokoh-tokoh Islam yang berpolitik, nganggap Nabi wafat juga dengan statusnya sebagai presiden. Karena menganggap Madinah adalah negara Islam, sehingga negara ya jadi ada presiden. Ini gue bosen bener di sing jelas. Nabi wafat itu yang mesti bener hanya membawa status atau identitas sebagai seorang nabi. Nah. Tapi yang menjadi aneh secara sejarah, ketika Nabi wafat, kepemimpinan Islam itu orang disebut apa, kecuali disebut khalifah. Khalifah sudah kayak presiden, punya menteri, punya distrik, punya gubernuran, punya kabupaten. Sehingga misalnya Abu Bakar ya gubernur Syam zaman itu Muawiyah. Gubernur Medina misalnya siapa Ibnu Zubair, gubernur yang di Mesir Amr bin As. Ini rumah nonton. Ketika Umar juga menerapkan sistem negara, bahkan beliau bikin perkantoran untuk kebutuhan Islam. Ketika sudah mulai di sistem negara, itu orang yang dulu Islamnya ikhlas itu berpikir ulang. Anak podo-podo sistem negara, sing pantas mimpin Mekah Medina, yo Bani Umayyah. Mergo dhisik Abi Sufyan presiden Mekah dari perkara. Akhirnya Muawiyah diuji-uji kan revolusi. Jadi dia mau gubernur Syria, kemudian Jilbah memproklamirkan diri sebagai presiden. Tentu oleh Ali itu dibaca sebagai kudeta. Akhirnya Ali Muawiyah apa? Ini bersama Rasul. Itu ora podo ketika Pak Karno merdeka Indonesia, yang penting bangsa Indonesia dipimpin oleh bangsanya sendiri. Tidak boleh dipimpin oleh bangsa asing. Pak Karno pindah Pak Harto. Angger sing bapak presiden terus ngerasa melok duwe negara. Akhirnya anak-anaknya ngerasa melok duwe kudu presidennya aku, ngaku anaknya presiden. Itu sejarah begitu itu berulang, sama seperti Muawiyah harus jadi presiden karena anaknya presiden, anaknya sinten. Sementara Ali orang anaknya apa? Ini sampai bisa kan? Kenapa kebenaran agama itu lama-lama yang menjelma menjadi kebenaran kekuasaan? Jadi, makanya kayak partai-partai Islam atau partai apa saja boleh lah tambahan fanatik, tapi cara kula itu sudah tidak bisa kamu perjuangkan secara murni karena sudah kompleks. Akhirnya setelah era Muawiyah dianggap separatis oleh kelompok Ali terus perang. Perang karena Sayyidina Ali nyuti yang
Jadi Tinali cara tak mangking mirip-mirip kasus Gusdur. Dia murni seorang ilmuwan, seorang pakar. Tapi beliau tidak ahli ngatur strategi negara. Ya beliau orang alim, Madinah Babul ilmiah orang alim. Tapi gak pintar ngatur strategi negara. Perang ya tiap-tiap. Kayak Gusdur, pinter semuanya coba kan. Jadi orang pinter, kasus pura misalnya dari lurah kalah. Ulama nak mimpin mesti kalah. Mereka mesti orang representatif. Misalnya tidak nari ya rakyat kan. Syaratnya diterima semua rakyat kan, wajah nyanyi ke artis ya nyanyi kan apa. Karena presiden kok kiai orang menang. Iku nak kepen suara terbanyak, ono paguyuban Rio ke melok Rioka. Paguyuban ono ngeband melok apa? Kok nyanyi bersama karena orang pusing nak presiden kok kiai orang Lenggel, itu udah bisa. Lah nak ngadalo suara santri kok boleh mau beli. Walhasil akhirnya Ali perang Ali 2 kali kena. Pinter, kemudian Muawiyah anak presiden. Bareng 2 pasukan itu bertemu, mas perang. Satu di antara tentara Muawiyah itu dapat Quran sampai Quran satu. Didapat teng ujung panah. Ning ujung tombak. Narji'u ila kitabillah. Wis ali-ali ora perang. Kita balik ning kitab Quran diangkat. Karena yang angkat Quran itu orang-orangnya Muawiyah, kesannya yang menerima hukum Quran itu orang Muawiyah. Dari Sayyidina Ali kon tetap nyerang, mergo itu mau taktis perang. Kelompok Sayyidina Ali wong Ali dan wong dijak tak hakum ila kitabillah. Dijak balik ning Quran kok tetap ngotot perang. Tangan Ali ora bener. Waktu mulai setengah pasukan Ali gak nurut dan menjijak damai yang Al-Quran orang geli. Hasil akhirnya Ali kalah. Ali kalah itu nelurno satu kata mutiara kalimat haqqin urida bihal. Omongane bener tapi niatnya elek. Iki kula balik nonton ngeten. Kowe nak tukaran ndek bojo muring-muringan. Iku mesti menang sing ngomong dhisik. Wong saiki ngene wae, sing waras ngalah. Sawangane kan kono ora waras kowe sing. Paham ya? Kowe tukaran mbek wong liya. Lumpuh kok ngamukan terus kowe sing sabar lho padahal ngamuk-amukan kowe yo melok. Tadi kan kowe amuk-amukan yo tukaran tenan, saling membentak. Mulai bermenit-menit yo saling membentak. Engko sing menang terus ngomong sih. Yo wis iki sabar kok dadi wong. Sawangane dhek niku sing sabar kono ora. Padahal berjam-jam ya padha ora sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Gara-gara kowe omong sing waras ngalah, sawangane kowe sing bener. Kowe bar tukaran wis saiki ngene ya ora sampe tukaran ae. Ayo saiki sing sabar, sawangane kowe sing sabar kono ora. Karena yang mengangkat Quran itu kelompok Muawiyah, kesannya yang ngakui hukumnya Quran namun kelompok sinten. Akhirnya pasukannya Ali kecewa. Mereka di pemimpin gak ngakoni kita. Walhasil akhirnya Ali udah dipengaruh. Iya. Kau kalah pasti perang. Lalu diarani kalimat haqqin urida bihal. Omongannya bener tapi niatnya ra. Ini zaman akhir kok nderekno kiai. Tapi maksudnya itu partai tertentu. Misalnya kalau kiai itu kok kayaknya mumpun derek no kiai bah, tepaan kiai pulau partainya bukan sandi berjalan. Mumpun belum menderek no apa? Kiai. Cuma tepaan kiai pulau partainya bukan nggak terus kecewa. Jadi menderek no kiai. Kalau saya mau derek kiai jenengan kecewa. Ya waktu bujuk misalnya nyentak, gue kerem bujuk. Pak, wong itu aja bukan wong lanang, tapi wong itu sing sayang. Jajal ke sayang tanggam, ya itu. Jadi kan sayang wong itu, sayang rondo tangga. Kira-kira kecewa cara bujuk. Jadi itu menungso ngomongannya ana sing nek ditekan. Welet kabeh. Ngomongannya welet. Niku mulai bahkan agama itu bisa dibunuh lewat pola caranya ngomong. Ini jenis yuridu nak yufi'u nurallahi napa.
Itu yang disebutkan di Nabi, inna minal bayani la sifron. Penjelasan itu ada unsur hipnotis. Unsur apa sih? Ya, itu nggak ada pornografi. Yang kita ngarani seni. Ukuran seni itu nak gambar wong blogger. Ora seni jelas gambar wong cobaan. Kita ngarani porno. Wes, saya kira dijawab seni gak terima. Dianggap budaya. Mulanya undang-undang pornografi orang ngarai iso lulus. Mergo batasnya itu mempertontonkan anggota tubuh yang melahirkan birahi atau aksi-aksi yang melahirkan birahi. Budaya di kemudian Jawa menganggap koteka, oleh yang nerahno. Opera polisinya ketelan nyekel. Wong irian udah kah? Itu pada repot sampai nanti ngendika innan al-bayani apa? Bahkan lewat proses bahasa ini pula, Nabi roh rasane dimurtati sahabat. Ini ku masalah nasa mansur. Nasa mansur itu kan hukum sing dirubah pengiran. Misalnya riyen sholat maghrib Baitul Maqdis terus rubah tengkak. Ini dari Yahudi penak, tidak oleh pemimpin. Saya ingin muni A, besok muni B. Pemimpin kok lega. Akhirnya irtad jam pembina sahabat. Ana sahabat sing murtad. Ya padha kaya wong mencolot partai. Jadi kiai sing pinter baca peluang. Kalau partai yang dulu tidak prospek, ya harus pindah ke partai yang itu namanya kiai lincah. Karena bisa membaca dari sing seneng. Sampai ini bangga mergo kiai ini pakar dari sing ra seneng. Wah, kiai kutulun. Wong masalahe padha sing sitok darani kudu loncat. Sisi tak darani ahli setra. Masalahnya ini sama. Sisi tak darani khusyuk, sisi tak darani hak. Nah, ana wong sibuk dari sing seneng. Wah, orang itu energik sekali. Dari sing ra seneng wong kok ista itu. Itu ketok nak waktune pengiran bener. Yuri duna ayyufi'u nurah wa binapa. Biasa. Bahwa untuk membunuh Nurul itu hanya lewat mulut. Podo menyangkut poligami. Orang Barat melihat poligami itu dianggap bukti hiperseks. Seks dengan satu perempuan tidak kuat, maka seks dengan beberapa perempuan. Berarti poligami cerminan dari hiperseks. Seks yang berlebih. Dan itu dipakai nuduh Barat pada Islam. Padahal orang Barat misalnya buat takut ingin diwalik. Ono rondo kan sakit, nulung rondo itu apik, ya apik. Nak nulung wong sitok apik, nulung wong loro, ya luwe apik. Nak nulung wong telu, ya luwe. Nek diwaca ngono kan poligami ku apik. Wong nulung wedok sitok ya apik, apa meneh wong. Tapi diwale ya luwe haram ya. Misale makan wedok sitok era kelar kok malah apik makan itu. Jadi kalau roket mesti haram. Mergo mesti logikane makan wong sitok era kelar kok apik. Makan wong apa? Itu bukti bahwa betapa mudahnya bahasa peralihan apa? Karek oleh darah ini, itu bukti persek apa bukti akeh jumlahnya tinggi tuh. Paham? Sama seperti kayak FPI dengan NU, sitok kekerasan dalam nahi mungkar, jadi sing seneng. Bentuk ketegasan terhadap kamu. Jadi segera senang ahli pakar strategi, bukti miskin strategi. Jadi main barbarian. Sing sitok muni ketegasan, sitok nuduh barbar. Model kekerasan itu kan zaman barbarian. Sekarang era modern, segalanya harus persuasif. Jadi tak daerah di ketegasan, daerah sanggup sitok dari tegas, sitok daerah yang miskin setelah. Itu mulai Nabi sampai kiamat itu tetap akan terjadi. Yuri duna yufi'u nurawa biasa. Inna minal bayani lasih. Makanya ketika satu kebenaran dibaca dengan wolak-walik elida itu tidak akan nampak sebuah kebenaran. Saat ini sama tak takoi, kayak kasus Ponari. Kalau bolak-balik kita penelitian, cara jenengan kasus Ponari pun. Tapi rapi ya. Biasa. Itu sirik tau, sirik bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nak sirik bahasa Indonesia, itu artinya drengki. Kayak drengki ke Ponari dulu ya.
Lah nak sirik bahasa Arab iku wong kok hukume musyrik mergo menyekutukan apaan bahasa Arab bahasa Indonesia. Dalam banyak hal saya itu matur nuwun fenomena kayak punari. Karena itu bisa meruntuhkan teori manusia bahwa untuk kaya itu harus sarjana ekonomi, harus berdagang harus mafianan politik. Wah, saya tidak mafianan politik lagi duit. Ponari itu modal waktu. Itu bentuk pertunjukan Tuhan melecehkan orang-orang yang imani teori. Karena aku tuh pinter, ponari sekolahnya terus kelas 10 tidak pinter. Duit pirang. Pengiran itu gampang, kan lainnya namun usaha. Jadi gue nak percaya teori rezeki lagi dulu tidak. Orang gesing menyangkut hukum sirik atau orang itu Allah menarik bakat juga tertarik. Itu ya kayak begitu. Tinggal kamu baca dari fenomena apa. Kalau kamu punya kepentingan tauhid, tentu itu bentuk tamparan dari Tuhan. Betapa teori kita tentang pakem-pakem hidup, kayak butuh kerja keras, butuh sarjana, butuh kiai yang dekat dengan pejabat. Ternyata untuk semua. Gue ini bupati paling salami tanda 1 juta. Gue nak dianggap kiai pantas. Dianggap kiai setengah gede. Dianggap kiai saya dari wesen. Memponari itu memperhatikan itu. Nanti kalau kantor-kantor ada nyalek tak kandang. Tambah nyalek cek kalah, ambil Asmiranda, ambil Dian Sastro Belu namanya. Itu gambarnya dipasang ke Indonesia. Orang usah bayar malah dibayar. Surabaya Istiwa, orang usah bayar. Gambarnya ke Indonesia dipasang. Tidak dibayar. Kita nyalek wis makan gambar ijek mbak. Burung mesti dah. Pengeran agak tontonan itu kan. Saya sebagai orang tauhid baca begitu ya untuk fenomena kedijayaan Tuhan. Kalau diprotes, dapat terus urusannya pengiran. Tidak aku ngalim pun bakat pengiran. Daripada aku nyeseli kehebatannya manusia atau nyeseli kehebatannya apa? Aku tetap model Nabi yang Inggris bingung terus roket ibadahnya pengiran ya alamu annahu ala kulli syai'. Sekarang saya benar-benar tahu. Ternyata Tuhan benar-benar kuasa. Kuasane pangeran sering melintasi batas kewajaran sing dibayangno manusia. Iku mau ya dibayangno juga nanti pengusaha sukses. Boleh ponari napa? Lalu kula mboten tertarik ngomong sirik orang ini. Ya memang ada, tapi itu kan fenomena masyarakat kita ini sakit. Kejiwaannya sakit. Orang kayak gitu kok dibu. Ya tapi sing drengki ya sakit. Kowe tau ketem ya sakit. Wong ngono-ngono wae kok ribet. Mosok niku ora seneng nak pangeran dia pertun. Nah tapi yang tekau sirik, aku rasa tertarik, bakal sirik aku rasa tertarik. Aku tertarik, nah itu bukti Allah yang digunakan. Itu begitu, itu tadi tinggal olah bicara. Sebab itu dalam sejarah sampai kiamat, omongan jadi kunci. Omongan jadi nomor. Mulane kanjeng Nabi ngendikan ora ana wong mlebu neraka kecuali sebab tertingginya adalah gegampang omongan. Terus sahabat do takok. Mosok kanjeng Nabi gara-gara omongan yang mlebu neraka. Jawab Nabi sebuti wahal yakubun nas ala wujuhihim au ala manasirihim illa itu al sinan. Ora ana sing mlebu neraka kecuali hasil kok omongan. Mulane ulama-ulama niku mlebune neraka pertama. Mergo dekne dhewe omongan sing luwih lancet tinimbang pedang tinimbang bom. Mulane kula kepengin kula biswarga ora liwat jalur ulama, ora liwat jalur sing aneh. Pokoke jalur pokoke aku kawulane pangeran, bun neraka iku ora ndadekno pangeran tambah jos, mlebu swarga ya ora ngurangi kerajaane neraka. Sampai saiki wong Syiah ngalalno darahe wong sing ora cocok, utawa wong Khawarij ngalalno darahe wong sing ora cocok. Mergo fatwane ulama mudah takfir, mudah mengkafir. Perasaannya orang Khawarij bunuh kelompok lain itu tidak apa-apa. Sekali menghukumi kelompok lain kafir berarti halal darah. Sebab itu perang di Irak, di Iran itu paling susah dihentikan. Dulu zaman Saddam dengan Khomeini ya susah dihentikan. Sama seperti Ikhwanul Muslimin dengan pemerintahan Mesir. Sampai ada tragedi ulama sekali Sayyid Qutb mati ini dihukum mati.
Padahal beliau ulama terkenal yang orang diwilayah nopo. Ya karena sebuah fatwa. Dulu Siti Jenar mati juga karena sebuah fatwa. Akhirnya dihukum nopo pan. Mulai pulau setuju, ulama yang model tadi. Ulama model tadi gak sekuler dan jadi nak takut wong, dia hukumnya wong itu. Ya pak, saya kudu ahli maksiat, wong rajin. Jangan dari ini hukum kafir begitu. Karena akibat divonis kafir, artinya halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh di. Ini hati-hati. Sebab itu fatwanya ulama itu ikut andil dalam pertumpahan. Nggih, kaya perasaane tenggene Puntini jenenge perang-perang teng Puntini jenenge teng Irak napa ora mesti merujuk fatwa Muqtada Sadar. Mesti kan begitu lho. Sebab itu semua fatwa ulama itu akad dominat. Maka sekali fatwa itu salah, ulama ini akan dihisab. Nggih salah itu bentuknya macam-macam. Nggih ulama ini akan dimintai pertanggungjawaban karena fatwanya melahirkan pertumpahan apa? Mulai kita jadi ulama, ini cara mulai kalau seneng, misalnya jadi kiai nanti mati rapat dengan sing ngandel, rapat dengan sing ngandel, agak pasti mandi, rapati jadi rekolo. Umpama ini guru rasa belok film, rasa saya naik ngomong semua mati ya, berhubung saya naik pasukan dari mati, rapati wani marah, jadi wani mati dari wani rapati nopo, nah, ini gue lagi. Dan ini menjadi tonggak sejarah. Dan dulu kebenaran yang era para nabi ternyata dikelabui dengan kayak begitu. Misalnya poligami dianggap hiper. Padahal sampai melihat nasibnya itu kayak apa. Istri-istrinya nabi itu yang tidak janda hanya Aisyah. Dan semuanya adalah korban karena suaminya bela nabi. Kasus Saudah binti Zam'ah sedang. Iku dua bojo-bojo yang mati nih mergo bela Kanjeng. Dalam keadaan Islam minoritas. Zaman dhisik wong wedok sing ra dilindungi sing lanang mesti dadekno Ahmad mek musuhe utawa diserobot didadekno napa. Umpama Nabi ra ngawin betapa bejatnya Nabi, malah Nabi sendiri. Wong sing lanang matek demi beliau randane diben. Nggih. Wong mati ini sing lanang demi Nabi, dibule randane di barno. Iku koyo apa dolene Nabi? Ya betul. Artinya secara teori sosial, sebaiknya Nabi memang menikahi. Kalau tidak menikahi kan memperlantarkan orang sing bojone mati demi. Dan Nabi ra ngawini itu artinya gak peduli orang Jawa mboten apa. Wah, ini bojone Nabi niku. Waktu yang tua. Mulai kalau bela-bela cerita, kalau ini senang sinetron yang gambar lawang yang gedeng poligami. Jadi gue gedeng saya kunci poligami, ya tepaan di sini ya. Untuk kunci poligami angkatan 35 tambah 5 gue Jadi jebule wong nentang poligami, ora krana poligami, iri. Lalu ini gue nonton gambaran, kalau gue senang gambaran itu terakhir. Ada seorang ustaz di murid wali. Sama nom terus ono kru itu nak ustaz itu poligami mbek santri ini. Pikirane sama nom kono poligami mbek semua itu terus ustaz apa sama santrinya mah. Nah. Sesuai konangan di poligami santri semua itu oh ya sudah. Ternyata tentang poligami dia bergonjang-gonjang di poligami wong ah. Boleh di poligami wong. Wah, ya santri ini tapi napa? Jadi oh ya sudah kalau begitu. Ya jajal di poligami saya puji akimu wong elek wancen untune metu. Ah bakalan enggak ora iri. Ya bagus lah orang-orang. Gue wong ora paham apa, nak iri ngomong apa? Jangan cara kula itu ya sudah di kebenaran itu bisa ditutupi karena itu tadi. Makanya kita mulai ngaji ini harus mikir bahwa mulut itu penting sekali. Sampai oleh pengiran disebut apa? Yang berpotensi membunuh agama termasuk apa? Mulut di afwa wayak bahwa illa ayyutimman apa? Nur. Apapun pahitnya cangkem elek cangkem, tetap nanti pada akhirnya kalah sama nurullah.
Nggih to, kados ngaten kok pun ora apa. Negara ku nak dipimpin kiai ku apik. Mergo kiai ku amanah nek dipercaya. Ya. Sawangane pemimpin kudu kiai, tapi nek diwali. Tapi tidak bedanya sama terus kiai mimpin gak tak kok disebut gak beda. Walane itu bumi sitok kudu kiai kudu dari amanah. Sitok ora percaya kiai dari gak beda. Itu sing bener sing iki. Ya mirip dan semua omongan mesti apa? Ini disebut tak sabahat dulu. Satu kesalahan itu mesti mirip-mirip, satu kebenaran dia apa mirip. Nah kalau sudah orang tidak mengerti kebenaran yang lewat proses-proses dialek, ini dari pengiran inna sarhad dawa bi'indawai sumun dukmul ladina apa? Lain. Punilo tersakan. Wana jalanan tumurun si Abi Rubaba Marwan bin Abdul Munzir wakat bahasa ulang kali teman-teman utus sopo Kanjeng Nabi ku ing Marwan. Sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraisyah tamaring Bani Quraisyah. Dan ini masalah cangkemen ae. Liuna jilu supaya memposisikan sopo Bani Quraisyah ala hukmihi ing atase hukume Marwan bin Abdul Munzir. Fastasaruhu mongko njaluk isar sopo Bani Quraisyah ku ing istilah Marwan. Fa'asar ilaihi mongko paring isar sopo Marwan ilaihi ma'al Bani Quraisyah. Anahu sak temne hukum. Iku adabku, iku adabku sebenarnya. Iku adabku, iku disembelih. Maksudnya, cara tadi dihukum mati. Jadi anak ia lagu berdoa sak temne anak-anak Marwan. Wa malaku lan kaljane Marwan iku fihi, iku ing dalam Bani Quraisyah. Apa sing turun ya ibal ladina amin. Eling-eling wong sing iman lata kuno jonya nati sira kabeh. Lata kuno on ojonya nati sira kabeh. Allah hain Allah wa rasul lan rasul. Wala takunu lan ojonya nati sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh. Mate perkara hukum itu kang den amanati sira kabeh ali ngatasi mak. Minat diri sanging urusan agama wiri lan liyane aktif. Wa antum halil te sira kabeh ta'lamu naiku ngerti sira kabeh. Wa lamu lan ngerti sira kabeh nama amal sakjane dunya sira kabeh wa ora dikunan anak-anak sira kabeh fitnatur ujian. Lakum kedue sira kabeh. Anak dunya ujian. So datun kang ngalang-alangi an umuri akhirat sanging urusan akhirat. Wa ana wa ala ing satemene Allah ing dawuh ana ing Allah ajire te ganjaran ati menika gede. Fala tu fawidu mongko cumalano sira kabeh ing akhir timur asil ampal kubang kerja pira-pira dunya wal aulatan pira-pira anak. Wal khianatan serta ning lakoni khianat wal khianat itu lan kelawan khianat di aji sing krana are ampal lan aulad. Niki rumono iki sak paket kalian wae. Misalnya sampai dengan Singapura, ya. Dulu Nabi itu kan di pemerintahan Medina. Pemerintahan Medina itu dianggap Islam. Maksudnya dianggap itu apa pemerintahnya Islam, apa kebetulan punya Nabi yang beragama apa? Islam. Walhasil itu gak ada rivalitas jenis Bani Quraisyah. Ini mulai ini juga pinter-pinteran ngomong. Ketika ada aturan hukum pada Bani Quraisyah, itu buat anggap mitra atau buat anggap musuh. Kok sampai nggak di Singapura? Soalnya rumah-rumah Singapura nyolongi pasir. Di satu sisi itu mitra dagang. Kalau kita tidak menjalin mitra dagang, maka ekspor kita menurun. Walhasil nyepuro Singapura wae nunggu mitra dagang. Dari sing ahli hukum ora kudu ana ketegasan apa? Putus saja hubungan dengan apa? Singapura. Niki rumono. Mulane kiai-kiai sak mangke, kalau nate musyawarah menyangkut riba. Mbok nganti kiamat. Masalah riba itu tetap tidak ada yang kayak seperti mereka habis deleno mesti rusak. Misalnya yang sampean tak takoi, tarif riba ini, tarif utang sing riba. Mesti jadi jawabannya, ya misalnya yang negosiasi dengan utang 100.000, engkau nyauri setengah tahun jadi 120. Itu jenis riba, mereka utang dasar 100.000, kok nyaur pinter 120. Tapi nak diwalik. Nilai penurunan uang mesti ngalami penurunan. Nilai intrinsiknya mesti turun. Duit 100.000 saiki, ambil setengah tahun kemudian tentu nilainya beda.
Apakah jangan-jangan 20.000 mau menggantikan nilai penurunannya nopo? Wah. Sebab itu ulama-ulama sekarang tentang riba itu lari pergi. Riba itu lebih dari nilai yang saat diutang. Dan nilai itu tidak tertutupi oleh kekurangan karena perjalanan waktu. Lalu pulau bolak-balik teng kampung ngukumi ngoten. Sampai saiki misalnya sampai jadi kiai, harus realistis. Kita kan sering mengalami sengketa nih, misalnya teng kampung tahun 80. Ada seseorang sing kakake iku utang duit 1 juta. Utang dengan dia. Zaman itu ngutangi adik 1 juta direwangi adol sapi bagus. Walhasil untuk duit 1 juta lewat adol sapi nopo. Tahun 80 orang nyaur nganti tahun 2000 lagi. Kira-kira bisa 1 juta itu piye? Ngawur tak ngawur. Lho boten sampean. Ngawur boten penting utang. 1 juta untuk pikir untuk pancing kan. Kiai kabeh ora musarah tak kok ngono siratnya. Dekne ngukumi yo ora liwat bisa 5 juta apa riba. Ngukumi 1 juta ora realis. Lho kula ngerti kok ngoten pula. Itu makanya sekarang melihat riba itu tertariknya riba itu kayak apa? Itu sudah jelas. Misalnya di haji, zaman Mbah Kula kaji dari ini mau 700.000. Era wong tua kula tahun pinten kula cek eling cilik. Pokoke kula cek paham cilik ono kaji regane mau 7 juta. Suwe-suwe 19 juta sakniki 30 juta. Lah wong kuno istilahé pokoke dhuwitku digawa kakakku itu sak kajinan. Zaman tahun 7. Sak kajinan zaman iku 7 juta. Di tahun 7 juta dhuwit. Wong sak kajinan saiki 30. Lho kok sakniki sampean tak takoki, lalu takrif, pinter-pinteran ngomong, terus kemudian sing darani riba itu gimana? Mesti kita narik riba kan nyaur utang sing lebih banyak ketimbang jumlah nominal uang itu. Misalnya 1 juta, nyaur 1 juta roh. Mulane kula niku zaman riyen kula cek purun musyawarah fikih niku kula mengingatkan dari dulu saja mengingatkan. Harusnya apapun ada mata uang yang bernama rupiah itu tetap pakai kurs emas. Dari dulu itu ulama fikih Syafi'i itu menentang keras. Sama jelok teng kitab Mu'in Fathul Wahhab. Itu menentang keras digunakannya uang kertas. Dianggap uang kertas tidak ada gunanya. Kon nominal emas. Makanya tengene kitab Mu'in wonten uang fulus itu tidak berlaku wa in rojat rawajan nukut. Meskipun telah diresmikan negara dan sah kayak uang kok. Nah, ngono solusinya ngeten. Tetap pakai harga emas. Di misalnya sampai utang tahun 70 juta. Saat itu untuk pirang gram. Dan ngeprus ngambil apa? Nah. Paham ya? Ketika nyaur tahun 2000, jadi kira-kira gramane tin. Bahkan bank dunia itu kalau apa itu devisanya juga pakai kurs apa? Karena nilai nominal nilai bohong-bohongan. Wong kula nak biyen iki iki ngeten. Lah nak nyaur dhuwit kudu nganggo dhuwit sing riyen. Ora karo wong diutang iso nyaur. Lah kok saged? Lah misale cilik aku diutang kancaku perkara tuku kerupuk utang Rp1. Nyaure nganggo dhuwit opo nggih Rp1 iki ra ono. Golek dhuwite ora. Lah nak zaman bae jenengan utang paten. Nyaure piye maksud patene saiki? Malah kadang malah iso nyaur kebarane wis ora. Paham gitu? Itu memang menjadi pelajaran. Makanya sekarang itu kan iso dihitung. Riba itu terus kayak apa? Kodru ziyadah yang nominalnya surut lewat proses waktu. Apa kodru ziyadah yang juga menghitung uang administrasi, uang apa nilai penyusutan, nilai nominal nopo? Rugi. Akhirnya ulama-ulama tadi yang kita tarik bulan. Riba itu adalah tambah dari nilai dan nilai itu belum tergerus waktu dan sesuai yang bulat itu. Mereka orang anggota ada pekerja kuno mesti ketinggalan, mesti entar.
Ini menjadi pelajaran bagi jenengan. Betapa satu ilmu lewat satu proses kritik itu akan jihad. Lalu gue ngomong kan pinter-pinteran ngomong. Dan aku yang ngadu jurus yang ini gampang. Wong niate ngutangi wong larat tuh nulung. Nulung dibungani jenenge mentung. Satu ranu nulung. Terus nganggo teori ekonomi niate nulung kok napa? Bunga. Lah bungane ra berarti sing bungani, berarti piye? Misale ke utang tahun 70. Utang 500.000. Tahun 2000 disaur 1 juta. Itu sik ra badani itu, mesti akeh nilai 500.000 zaman tahun 70. Berarti badani buyut, mesti rugi disaur 1 juta wis apa? Enggak, misalnya 500.000 tahun 70, kira-kira wis untuk sapi. Tahun 2000 duit 1 juta, orang untuk wes. Kok barang badani. Mau berkorban mikir mau dicek 500.000 kok disaur tak? Tapi 500.000 dicek untuk sapi 1 juta lagi orang tua. Faham? Lagi mulane wonten pepatah adinu aklun waladina liman akal. Agama itu harus ngakui proses rasionalitas. Tidak punya agama bagi mereka yang tidak ngakui proses rasionalitas. Itu kadang kalau kue nuruti persisnya tarif itu sudah tidak masuk akal. Mulai kalau ambil contoh-contoh tanggal nonton, gue serius zaman bayi ini utang 1 juta, zaman itu didol sapi baru. Dan saat ini disaur 1 juta orang cukup gue tunggu sapi. Ini kalau ada sih, ini sahur ke sapi baru. Jadi aku nak muni tak sahur 7 juta dari riba. Bisa jadi ada sapi babon ya kono butuh sapi apa? Babon. Kalau terus di kampung kan pakai sapi. Pakai apa? Mereka nak pakai sapi itu sama, enggak dong. Kaji mulai riyen kalau pakai sapi itu sama, bahkan lebih murah. Riyen zaman Bambang Pulau Kaji itu terkenalin tek sapi 6 atau sapi 10. Itu saat ini kisarannya gitu. Sapi saat ini 1 itu 6 juta. Kalau 10 berarti 30 nopo. Malah podo. Dhisik adol sapi 10 untuk duit 7 juta. Ya kena go kaji. Tahun 20 adol sapi 10 untuk duit 11 juta ya kena go. Engko saat ini tahun saat ini kan kaji 30 juta. Adol sapi 10 ya kena go. Jadi yang mirip emas itu malah harga nopo? Nah, kan. Mereka rupiah enggak bisa dipercaya. Ya ora iso to dipercaya. Wong pulau itu geladak dari wong akeh saya kira gane 1 juta zaman beli pulau. Bisa oleh tuku mau 700 rupiah. 700 rupiah untuk nilai geladak misalnya nilainya pinter 1 juta. Mana kalau nak kode gede nak pensara, mana utang kudu nyauri persis, malah orang iso nyaur utang. Lah piye nek nah utange nganggo sen, jadi makhluk sen wis ora. Atau diutang 1 rupiah. Sementara duit 5 rupiah boleh kangelan, jadi satuan terkecil 50. Malah biar bisa nyaur ya. Utangku 10 rupiah tapi duitku saat ini pinter pecahan terkecil. 50 rupiah, duit goleannya tangan dekat karuan. 100 nopo. Itu menunjukkan, itu tadi agama. Itu kan mulai omongan itu tadi sitok darani itu bentuk realistis karena ngakui deflasi, evaluasi, pos nganggo nilai intrinsik, nilai nominal macam-macam. Sitok nganggo ukuran pokoknya di 1 juta, nak disaur 1,5 juta jenenge riba. Mereka ono kelebihan 1,5. Kok iso kelebihan piye? Wong zaman 1 juta tahun 70 iku kena tuku sapi. Saiki disaur 2 juta tahun 2000. Orang kena go wah ini lebih buyut tapi sama kalau sama ngukumi soalnya menengah ya mau iya itu kali kata rokok aja nih rokok dari muihar Purworejo demo Temanggung demo katanya membunuh ekonomi rakyat itu dari petani Temanggung petani dari pakar-pakar kedokteran mulai merokok dan membunuh rakyat rokok yang pembunuh sejak. Makanya pakar-pakar kedokteran WHO KB dukung MUI. Mereka cara teori kedokteran rokok kudune hak. Cara petani baku ya kudune hak. Nah artinya kan terus kedua ngarang rokok rawan mateni petani baku, ngalal rokok rawan mateni pecah.
Nanti kalau setuju model Palestina, ono bom Israel tetap mergawe ning ladang, sing melaut tetap melaut. Apa Anda nggak takut bom? Ya takut. Kena bom ya mati. Tidak kerja kelaparan ya mati. Enak siapa? Ya ngapain? Takut. Ya tapi kan ada bom, masa tetap ke ladang. Ya kena bom ya mati. Tapi nggak kerja kelaparan ya apa? Ada lagi fatwa ning orang kerja tembakau rawan mati, rokok paru-paru loro, jantung loro ya apa? Lah sing fatwa sing aran neraka ya mati padha wae. Sing melo-melo koyo kula nggih mati. Lah nek ora ilmu hakikat dunya jan padha wae perkara nek ngono. Ya angen-angen yang bulat-bulat padha. Ya mau karek pinter-pinteran ngomong. Jadi menang-menang gertak-gertakan sih. Akhirnya keputusannya sing waras nggak? Udah ini dewa rasa ngalah. Mohon kalau terusakan. Mana jalanan tumurun kita obatin dalam obatnya Marwan bin Abdul Munzir aku dawo ya ilalladzina amanu. Eling-eling wong sing iman intat takwa lamun wedi sira kabeh Allah ya Allah. Dina berarti kelawan gelem tobat. Inaba bare sing wenan tobat. Wal wiran ya ina. Ya kan monggo gawe sapa Allah laku maring sira kabeh. Allah gawe furqanan ing kemampuan bedakno hak lan batil. Utawa furqanan ing pemisah. Ing pemisah niku nggih macam-macam pemisah antarané hak batil lan pemisah wong apik lan wong elek. Benaku antarané sira kabeh wa bena malan antarané perkara takok gunakan kuwatir sira kabeh. Nak wis Allah misahno kowe sangka sing mbok kuwatiri fatan jona mongko selamat sira kabeh. Wa yakafiran ngebur sapa Allah antum sing sira kabeh saya atiku ing pira-pira ala sira kabeh. Wa yafiran pura sapa Allah laku maring sira kabeh dulu kagum ing pira-pira dosa sira kabeh. Allah Ta'ala bil fadil akhir. Iku bil fadli iku sing duweni anugerah ala dini kang aku. Wasur lan ingat sira ya Muhammad yang kurun nalikane mereka ya kita lan sira sapa ala dina kafir sapa wong sing kafir. Mereka ya tawakal sama orang teman-teman kumpul sapa ala dina kafir lil musyawarati krana musyawarah bisa nikah ing dalam masalah sira bidari nasbati ana ing dari nasbah. Kita ora saniki ruang parlemen gitu terus. Wong Celia Orien yang pinter-pinter, wonten dari naswah ruang pertemuan. Liwis gitu supaya iso duwi, supaya iso nyancang sapa kufar ka ing sira. Yusiku tegese nyancang sapa kufar ka ing sira. Wayah bisu kalan menjara sapa kufar ka ing sira. Aulak tulu ka otomateni sapa kufar ka ing sira. Kulluhum iskabine kufar. Qatla tarajulin kelan koyo mateni wong lanang wahidin kang siji. Auyuk rijuka utawa musir sapa kufar ka ing sira min Makkah sange Mekah. Wayang kuru wong. Wayang kuru lan gawe rekayasa sapa kufar dikalan sira wayang kuru lan gawe rekayasa sapa Allah bihi lan kufar. Ditadbiri Amerika kelawan ngatur urusan sira. Dian awak gambare lan paring wahyu sapa Allah ile kamaring sira mak ing perkara. Kadbar iku kang padha ngatur sapa kufar ing mak. Wa amaro kalan merintah sapa wa kain sira bil khuruji kelawan wa ta'ala khairul makirin iku candi-candi zat sing gawe rekayasa gawe taktik sarasane ahlam tegese persa-persane luwih persa-persane makirin bi kelawan iki lama niki cerita sing ringan cerita sejarah dari naswa kados ini kelatoraken Abu Jahal niku teng Mekah disebut Abdul Hakam ya. Teng era Jahiliyah Abu Jahal jenis sinten? Abdul Hakam, bapak dari segala kebijakan. Sehingga keputusan kafir-kafir Quraisy itu harus melewati sinten Abu Jahal, ya Abdul Hakam. Walhasil karena Muhammad itu dianggap problem. Ya dianggap napa? Problem. Itu harus dipenjarakan. Ora dhisik dipasung. Ya, napa dipasung atau dibunuh. Atau paling tidak diusir, jadi kemungkinannya 3, dipasung, dibunuh atau apa? Walhasil dari tiga pilihan itu mereka setuju semua. Kemudian Muhammad tersiksa, Abu Jahal setuju. Akhirnya Allah maringi wahyu teng Nabi Muhammad, malam nanti ono penggerbekan. Sebab niku malam ini kamu harus berangkat. Ini terus cerita. Kanjeng Nabi utus Sayyidina Ali kan kemulan kemuliaan. Niki penting ben wong kafir tidak meninggalkan tempat.
Mergo umpama nabi langsung mlayu niku wong kafir mesti langsung ngejar. Mergo jelas-jelas targete menolak. Sebab niku nabi diutus kemule kon nganggo sijinan. Jika wong kafir tetap tenang ning kono, mergo sarane dianggap ijenen. Ternyata nabi pun liya. Bareng dino dibuka dibuli anane sinten? Dari wong kafir mau tetep pateni, sementing ana korban. Terus dari liya-liya ora kasarane mateni ali yo ora kan. Niku rekayasa itu nunjukno itu tadi nggih. Cara wong kafir kaya Abu Jahal disebut nganggep Muhammad itu napa pro? Karena mengganggu kemapanan kepemimpinan mereka. Lah reka gayane wong kafir sing kepengin mateni kepengin macam-macam ku kalah mbek reka gayane pangeran. Rupane Allah ngekeki wahyu teng Nabi supaya keluar dari Mekah. Ali jenengan dikemuli sinten? Nah, iku nak versi rasional. Nabi terkenal versi ngene iku. Nak sing kiai-kiai dijaga ngene iku. Kemudian vaksin nang farum lain sih. Nabi metu nyebar-nyebarno lemah terus akhirnya wong kafir dodo. Farum napa layu dipasani terus mandi. Anggo dhelek napa? Mandi. Tapi sing jelas niku tak riwayate niku macam-macam. Tapi riwayat sing mujma' alaih dan hadis sokar ya kadhe sing kula omongaken. Memang ada riwayat di luar kekuatan taktik tadi memang ada kekuatan mukjizat. Ini ku malam itu adalah wong kafir-kafir itu pas turune wong kafir itu dipakai kesempatan Nabi keluar. Kemudian Ali menggantikan posisi ini sinten? Dan suara Nabi itu rasional. Rasional itu menyewa penunjuk jalan. Jadi Abu Bakar itu sudah mempersiapkan penunjuk jalan jenenge Abdullah bin Uraisi. Dia itu masih kafir. Tapi menguasai jalan-jalan si Abi Mekah, si di Mekah. Sehingga perjalanan Nabi bosan lewat jalan yang standar. Mereka nyewa penunjuk nopo jalan. Sing biaya Abu Bakar. Terus yang perjalanan kan transit ke Gosor. Dan Gosor karena rawan kelaparan, Abu Bakar ngutus putrinya Asma lihat pasti dan ngeteri nopo syarat. Mana kalau bolak-balik matur, semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu satu strategi yang paling dasariah. Yang paling nopo dasariah. Orang terus saya Nabi Musa menantang di tongkat atau sampai pertunjukan. Wah, terus jadi ulo gede, Nabi Musa itu nakalan. Dia menangan ya, mereka sering gaya apa? Seperti Nabi Muhammad tuh, dia biasa. Termasuk proses hijrahnya sendiri itu biasa. Termasuk pakai pemandu jalan, dia transit tengku, dia dikirimi sarapan kalian sinten Anggir lagi tentara-tentara. Akhirnya kekejar tengku sur. Ini pengiran nulungi ya dramatis nganggo Jibril, mau terima nganggo angkabut, nganggo apa? Monggo, apa cara Islam Mulane zonul hama mawazonul angkabu ta'ala khairi bariyati lam tasus walam tahu. Wiko ya tuwo li abnat an mudo asad. Di pengeran anaknya uang ya boleh lewat ponari. Nak Nabi Muhammad yang Gosor wono Jibril nganggo siwine gede, wong kafir wedi ku aja. Mergo kalah gede. Tapi nak ketipu ambek laba-laba mlete ngono kalah mbek apa? Pengeran mesti disunah. Namrud niku raja paling dijaya paling kuasa. Niku matine ora krana perang tanding ben Nabi Ibrahim niku. Kemuliaan nak matine Namrud perkara perang tanding ben Izan. Iku pangeran ngongkon nyamuk. Nyamuk itu sentuh. Jadi mau lari sih kok. Mlebu ning irunge Namrud, nanti terupeke sinten? Matine Namrud mau ambek nyamuk saya. Gusung pelatihan tenan. Nak mati bom nuklir sih keren. Jadi harusnya mati terima nyamuk apa? Jadi wong kafir Abu Jahal CS melete sebelum mau kebodhon sampai napa laba. Lah nak misale ning gua ana macan ta apa wajar wong mesti napa? Nanti yo ora mau terima nggon apa? Bentuk brek. Wong duwe akeh terima kok ponari. Iku karyawan motor, kok pengirane bayaran dhuwit kok nyebalan sing tukang golek. Terserah sing motor. Kalau ternyata sini gue cerita-cerita. Biar nauha gambar sento bareng wahyu sapa Allah ilaika maring sira. Bil khuruji kelawan
Kita diri Amerika kelawan ngurus perkara sira di analfa gambaran to paring wahyu sapa wa ila kamaring sira. Maing perkara baru kang wis ngatur sapa ngakeh ing ma. Wa amaro kalan perintah sapa wa kang sira bi khuruji lan metu. Wallahu ta'ala iku khairul makirin api-api zat sing ngatur rekayasa. A'lam tegese pirsa-pirsane napa makirin pirsa-pirsane makirin di iklan makruh ya salim.